Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Domba yang Baik. Satu hal unik tentang domba, khususnya di Israel, adalah mengenal suara gembalanya. Jadi, suara masing-masing gembala dikenal oleh domba-dombanya. Maka, ketika domba-domba dari beberapa gembala bercampur, para gembala tidak bingung karena setiap mereka memiliki suara yang berbeda. Dalam Yohanes 10 ayat 3-4 dikatakan, untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Saudara, kalau Tuhan Yesus memakai ayat ini untuk memberikan perumpamaan tentang gembala yang baik, maka yang perlu kita pertanyakan adalah bagaimana caranya untuk menjadi domba yang baik. Ayat tadi mengatakan domba yang baik adalah domba yang mendengar dan mengenal suara gembalanya. Kita itu diibaratkan domba-domba. Maka pertanyaan yang harus serius kita perkarakan adalah bagaimana agar kita bisa mengenal suara sang gembala kita? Atau bagaimana kita bisa membedakan apakah suara yang kita dengar itu suara Tuhan atau bukan? Ini penting, sebab kita tidak bisa dan memang tidak boleh berhenti mendengar suara Tuhan. Yang Tuhan mau, kita selalu mendengar suaranya. Kalau sampai kita tidak mendengar suaranya, bukan tidak mungkin kita bisa terpisah dari gembala kita. Kan begitu, saudara? Harus diingat bahwa ada gembala yang jahat yang mau menuntun manusia kepada kegelapan abadi agar terpisah dari Allah. Saudara, yang namanya kuasa kegelapan tidak pernah berhenti bekerja. Namun, kita juga harus tahu bahwa Tuhan juga tidak pernah berhenti berbicara. Maka kita harus bisa memiliki kepekaan mendengar suaranya. Mulai bangun pagi, dalam menjalani aktivitas, dengan berbagai pergumulan dan persoalan, pasti ada suara Tuhan yang menuntun kita agar dalam mengambil keputusan dan bertindak sesuai dengan kehendaknya. Nah, suara inilah yang harus kita dengar. Harus diakui, di sini kita sering gagal. Kenapa? Karena kita tidak memasang telinga rohani kita untuk mendengar apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Sehingga kita merasa Tuhan tidak ada, atau sepertinya Tuhan meninggalkan kita. Itulah sebabnya dibutuhkan latihan. Maka menjadi sangat penting saat berlatih, kita harus percaya bahwa Tuhan pasti hadir di dalam hidup kita dan pasti menyertai kita. Tuhan pasti menuntun kita agar kita tidak salah mengambil keputusan. Begitu, saudara. Lalu, bagaimana kita bisa melatih diri
untuk bisa membedakan mana suara Tuhan dan mana yang bukan suara Tuhan. Nah, itu mesti dimulai dengan memiliki pola atau bangunan berpikir yang benar. Dan untuk memiliki pola atau bangunan berpikir yang benar, kita harus mendengar firman yang benar, sehingga kita memiliki kecerdasan rohani. Ini penting dimengerti oleh para hamba Tuhan, sebab mereka bukan hanya dituntut bisa berbicara di mimbar, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan apa yang patut disampaikan. Itulah sebabnya setiap hamba Tuhan harus mendengar apa yang Tuhan kehendaki untuk disampaikan. Jadi adalah mutlak bagi seorang pembicara atau pendeta untuk mendengar suara Tuhan, sehingga benar-benar mengerti apa yang harus dikhotbahkan dan tidak asal berkhotbah. Maka hidup di dalam kekudusan dan kesucian setiap hari merupakan satu kemutlakan. Dengan demikian, jemaat bisa menangkap kebenaran yang benar-benar dari hati Tuhan, dan itu pasti mencerdaskan pikiran mereka dan membangun kecerdasan rohaninya. Saya katakan demikian sebab tidak semua orang Kristen memiliki kecerdasan rohani, sekalipun mereka sejak kecil sudah Kristen atau bahkan sudah pendeta. Taunya dari mana? Ya, dari keputusan-keputusan hidupnya yang masih menyakiti dan merugikan sesama. Itulah ciri orang yang tidak diurapi Roh Kudus. Orang seperti ini bukan domba yang baik, sebab pasti tidak mendengar suara gembalanya. Disinilah peran pendeta, ibarat orang tua yang memiliki kecerdasan rohani. Ia harus bisa menuntun dan menasehati anak-anaknya. Demikianlah seorang pendeta melalui firman yang benar, yang benar-benar dari Tuhan, membangun iman jemaatnya. Sebaliknya, bagi kita yang sungguh-sungguh haus dan lapar akan kebenaran, yang rindu menjadi orang yang berkenan kepada Allah, pasti dipertemukan dengan hamba-hamba Tuhan yang sejati. Jadi, betapa pentingnya untuk hidup suci, terlebih bagi hamba-hamba Tuhan. Hindari kata-kata yang tidak perlu dan jangan lagi berbuat dosa. Bagi hamba Tuhan, hendaknya firman yang disampaikan sesuai dengan apa yang Roh Kudus kehendaki untuk disampaikan. Karena hal itu akan membangun kecerdasan rohani. Dan kecerdasan rohani inilah yang memampukan kita untuk dapat membedakan antara suara Tuhan dan yang bukan. Jangan lagi kita hidup sembarangan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.